termasuk nasional hebat mencarai dari kitabnya Imam Ibnu Majid Al-Asqalani. Dan ini kumpulan-kumpulan nasihat-nasihat dalam kitab nasional hebat ini sangat bagus sekali kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, dan mugi-mugi kita bisa menerapkan apa yang berada dalam kitab ini. Dawuh beliau yang ke-6 wal maqal ar-rabi'ah, ini dawuh yang keempat, yakni qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa jazahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Makalah atau dawuh yang keempat berbunyi, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar panjenengan tepang tembu. Jadi tepang tembu. Lah kepangge malah ngedeni Bu. Terus Sayyidina Umar niki sahabat Kanjeng Nabi yang dulunya itu memusuhi Kanjeng Nabi luar biasa. Sayyidina Umar niki mohon maaf, dulunya sebelum masuk Islam memusuhi Kanjeng Nabi, tidak suka kepada Kanjeng Nabi, ini luar biasa. Tapi beliau ketika masuk Islam, hatinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, terdepan membela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dalam peristiwa Sayyidina Umar ini kita ambil hikmahnya, iktibarnya, sejelek-jeleknya manusia di masa lalu, jangan kita klaim atau kita vonis kamu itu akan celaka seumur hidup. Betul banget. Siapa tahu nanti ketika dia itu dijadikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, seketika itu ia langsung dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kisah Sayyidina Umar niki Masya Allah, sampai beliau dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, andaikan pintu kenabian masih dibuka, ketika pintu kenabian setelah saya masih dibuka, niscaya yang paling layak menjadi nabi adalah engkau wahai Umar. Sayyidina Umar nih. Padahal masa lalu nih, waduh, semua keburukan itu tertuju pada Sayyidina Umar. Tapi beliau ini mempunyai sifat leadership atau apa jenenge leadership niku bahasa Kediri mboten iki. Kediri nggih, leadership niku nggih apa mengayomi atau kebijaksanaan atau napa nggih bisa dijadikan panutan oleh orang banyak. Niku leadership. Niku Sayyidina Umar. Tapi bencinya kepada Kanjeng Nabi luar biasa. Tapi kersana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membalikkan hatinya Sayyidina Umar yang dulunya memusuhi Kanjeng Nabi, sekarang menjadi sahabat terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terus sinten-sinten mawon menawi saudara kita atau keluarga kita yang belum baik, jangan sampai kita vonis kamu ini akan masuk neraka. Nauzubillah. Jangan sampai ketemu. Tetap kita berharap muga-muga yang niki usul khotimah berkah hidupnya selama dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Niku, ini Sayyidina Umar. Lah, Sayyidina Umar iki nate dawuh. Sayyidina Umar iki nate dawuh, innallaha ta'ala kattama sittatan fi sittatin wa kattama al-ghadaba fi maksiatin wa kattama apa ridho fi ta'atin wa katama ridho fi ta'atin wa katama al-ghadab fi maksiatin wa katama lailatul qadri fi syahr ramadan wa katama awliya fi ma bainan nas wa katama al-mauta fil umar wa katama salata al-wusta fi sholawat. Jadi Sayyidina Umar pernah dawuh, Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 6 perkara dalam 6. Wonten pinten? 6 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan hambanya. Yang pertama, Allah ini menyembunyikan ridhonya, ridhonya Allah itu paling tinggi-tingginya nikmat. Allah kalau sudah meridhoi seorang hamba, entah itu mungkar nakir, neraka, itu lewat semuanya. Mungkin kita sedangkan sakit angsal ridho nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kelak diriwayatkan bahwasanya ketika di surga para manusia-manusia sudah mau surga, sudah menikmati nikmat surga yang luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai penduduk surga, apakah engkau semuanya mau aku beri yang lebih enak daripada ini? Masya Allah. Padahal surga itu wis enak betul. Bayangkan kita sudah menikmati uang 1 miliar, Masya Allah, gratis dikai Gus Asrul. Hasil tiktokers tinggal. Masya Allah. Sedang menikmati 1 miliar dikasih lagi. Bagaimana kalau saya kasih 1 T? Bayangkan. Masih menikmati surga sama Allah. Ditanya, apa kamu mau menerima nikmat yang lebih besar daripada ini? Ya Allah, niki lho pun nikmatnya luar biasa. Apa wonten ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla 'alaikum ridwani." Aku halalkan keriduanku untuk kalian semuanya. Niku nikmat yang paling puncak, yakni mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus mugi-mugi entah latar belakang kita bagaimanapun, nasib kita, bagaimanapun, tapi tetap kita harus roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetap harapan kita. Terus Allah niku menyebutkan ridho